Halo, balik lagi di akun Gali Channel. Hari ini saya ingin memberi info kepada kalian semua tentang 8 kekayaan alam milik Indonesia yang bikin negara lain iri. Indonesia merupakan negara yang banyak dianugerahi Tuhan akan kekayaan alamnya, dan potensi kekayaan alam yang dimiliki tiada bandingnya dengan negara lain. Dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, baik kekayaan laut dan isinya, kesuburan tanahnya, minyak bumi, dan gunung-gunung yang di dalam memiliki kandungan emas, nikel, dan lainnya. Sebagai anugerah dari Tuhan, tanah air tercinta ini dengan beragam kekayaan yang berlimpah di dalamnya sudah mampu memenuhi semua kebutuhan makhluk hidup, baik mulai dari pangan, sandang, dan papan. Bumi telah menyediakan semuanya sebagai suatu jenis sumber daya alam. Oleh karena itulah kita semua wajib menjaga seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini dan dilarang keras untuk merusaknya. Kekayaan alam kita luar biasa. Ketika zaman dulu kala, kita dijajah karena penjajah ingin mendapatkan rempah-rempah. Tapi nggak hanya itu saja, ternyata di bawah bumi kita banyak mineral. Contohnya ada nikel, emas, minyak, dan lainnya juga loh. Berikut 8 daftar kekayaan alam Indonesia yang bikin negara lain tergoda. Urutan pertama, minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam langka, sulit untuk didapatkan atau bisa dibilang langka. Jadi, intinya minyak bumi jika sudah habis, tidak ada penggantinya. Minyak bumi memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia, seperti untuk bahan bakar gas, cair, industri, petrokimia, sumber produksi polimer, dan masih banyak lainnya. Meski manfaat minyak bumi begitu besar bagi kehidupan manusia, namun harus bijak dalam penggunaannya. Pasalnya, minyak bumi adalah sumber daya mineral yang tidak dapat diperbarui. Lanjut, urutan nomor 2, gas alam. Sering juga disebut sebagai gas bumi, merupakan sumber penting untuk produksi baik bahan bakar maupun amonia. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme tersimpan dalam di bawah tanah selama berjuta tahun lamanya. Indonesia memiliki cadangan gas alam yang lumayan besar, memiliki cadangan gas terbesar ketiga di wilayah Asia Pasifik setelah Australia dan Republik Rakyat Tiongkok. Banyak manfaat yang diperoleh oleh gas alam ini, contohnya untuk industri, pembangkit listrik, komersil, dan di tempat tinggal dan lain-lainnya. Lanjut, urutan nomor 3, batu bara. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam tambang yang tidak dapat diperbarui. Salah satu bahan bakar fosil berupa sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan secara biokimia. Kimia dari fisika dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama. Batu bara sumber energi terpenting untuk pembangkit listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Negara tujuan utama untuk ekspor batu bara Indonesia adalah Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Selama tahun-tahun kejayaannya, batu bara menyumbang sekitar 85% terhadap total penerimaan negara dari sektor pertambangan. Lanjut, urutan nomor 4, biji besi. Biji besi adalah bahan mentah yang digunakan untuk membuat besi gubal, yang merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baja. Manfaat biji besi dimanfaatkan untuk membuat baja, dan baja merupakan salah satu logam yang paling banyak digunakan dan dibutuhkan sebagai bahan untuk pembuatan rel kereta api, batang penguat beton, dan jenis infrastruktur lainnya. Persentase biji besi dalam pembuatan baja mencapai angka 98%. Dan Indonesia menjadi negara penghasil biji besi paling banyak di negara-negara ASEAN. Tak heran, di Indonesia tiap-tiap pulau nyaris ditemukan pertambangan biji besi. Lanjut, urutan nomor 5, nikel. Logam berwarna putih keperak-perakan sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet.
Manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari sebagai campuran atau pelapis anti karat. Nikel juga banyak digunakan dalam bentuk uang logam dan bahan campuran pembuatan stainless steel. Terdapat pula beberapa daerah penghasil biji nikel di Indonesia, seperti Surowako di daerah Sulawesi Selatan, GB di Halmahera, Luwu Timur di Sulawesi Selatan, Morowali di Sulawesi Tengah, Pomalasi Sulawesi Tenggara, Topun Napaka Sulawesi Tenggara, dan Tanjung Buli Halmahera. Lanjut, urutan nomor 6, emas. Emas sebagai salah satu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya. Sangat terbatas di bumi. Di tanah air tercinta adalah salah satu negeri yang beruntung karena memiliki sumber emas berkualitas baik dan melimpah. Logam mulia ini memiliki nilai tukar atau nilai investasi yang tinggi sehingga cocok untuk menjadi simpanan jangka panjang. Kilo emas yang indah pun menjadi pesona untuk industri perhiasan. Selain industri perhiasan, emas Indonesia juga kerap digunakan sebagai kondektor ponsel pintar, pemantul radiasi sinar matahari dalam kaca, pelapis bangunan, dan berbagai keperluan lainnya. Tambang emas terbesar di dunia berada di wilayah Papua Barat. Di Pulau Papua, tambang ini yang diyakini memiliki cadangan emas terbesar di dunia, 67, juta ons, dimiliki secara mayoritas oleh perusahaan Freeport MC Moran Copper and Gold INC yang bermarkas di Amerika Serikat dan menjadikan perusahaan ini membayar pajak terbesar kepada pemerintahan Indonesia. Lanjut, urutan nomor 7, timah. Berdasarkan data peluang investasi timah di Indonesia tahun 2020, cadangan timah Indonesia merupakan terbesar kedua di dunia, yakni sekitar 17% dari total cadangan timah di dunia, setelah Cina yang menguasai 23% cadangan timah di dunia. Beberapa daerah penghasil timah di Indonesia antara lain mencakup Pulau Karimun, Undur, Singkep, dan sebagai daratan Sumatera dalam kurung Bangkinang. Di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung. Pulau-pulau ini disebut the Southeast Asia Tin Belt atau sabuk timah Asia Tenggara. Sadar atau tidak, timah telah banyak terlibat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Manfaat timah dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah sebagai lapisan pada produk baja. Timah menjadi salah satu produk yang digunakan untuk melapisi baja. Produk yang dihasilkan dari paduan baja dan timah ini bisa digunakan untuk keperluan industri otomotif dan listrik lainnya. Lanjut, urutan nomor 8, tembaga. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu. Tembaga di alam banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Tembaga secara alami terdapat di dalam lapisan kulit bumi dalam berbagai bentuk seperti sulfida, karbonat, silikat, dan juga sebagai tembaga murni. Berikut daftar 8 kekayaan alam milik Indonesia. Memang Tuhan telah memberikan begitu banyak kekayaan alam kepada Indonesia. Tak lepas dari itu, kekayaan alam berupa sumber daya alam. Tinggal tergantung kitanya, siapakah kita mengelola apa yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Mampukah kita dalam menjaga keselarasan antar sumber daya alam dengan menjaga keberadaan lingkungan yang stabil? Melestarikan sumber daya alam yang harus dilakukan oleh manusia baik, pemerintah maupun masyarakat umum lainnya. Maka dari itu, keberadaan sumber daya alam juga berperan penting dalam kehidupan manusia. Dan pada akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dari awal video sampai akhir. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya di Gali Channel ini. Terima kasih.